Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku Ketua Perkumpulan Para Cendekiawan Muda Indonesia. Yang terhormat Bapak Birol Alim SPD selaku narasumber kita pada malam hari ini. Dan beliau juga aktif sebagai guru penggerak. Dan yang terhormat juga Bapak Ibu serta Diklat Daring Guru Cendekia dimanapun Bapak Ibu berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Selamat datang Bapak Ibu, saya ucapkan pada pertemuan kedua melalui Zoom meeting pada malam hari ini, di mana pertemuan pertama Zoom meeting kita sudah berlangsung kemarin malam pada jam yang sama, di mana kemarin malam kita sudah belajar bersama dan berdiskusi bersama Bapak Birul Alim SPD berkaitan tentang Project Based Learning dalam kurikulum Merdeka. Kemarin kita sudah berdiskusi bersama tentang apa itu Project Based Learning, bagaimana ciri Project Based Learning, dan sampai kekurangan dan kelebihan dan lain-lain. Dan pada malam hari ini, pada pertemuan kedua ini, kita akan melanjutkan materinya Bapak Ibu, yang tentunya sudah banyak Bapak Ibu nantikan dari kemarin sudah banyak yang bertanya, dan juga dalam WA Group sudah banyak sekali yang bertanya berkaitan dengan bagaimana cara membuat LKPD-nya dan juga contoh-contoh LKPD. Maka dari itu, malam ini kita akan belajar bersama dan berdiskusi bersama yang tentunya akan dipimpin oleh narasumber kami, yaitu Bapak Birul Alim SPD, mengenai cara membuat LKPD berbasis Project Based Learning dalam kurikulum Merdeka, seperti itu. Dan sebelum kita mulai ke pemaparan materinya, Bapak Ibu, saya juga ingin ingatkan satu hal lagi berkaitan dengan sertifikat laporan pengembangan diri dan juga daftar hadir. Bapak Ibu tidak perlu khawatir sekali lagi karena semuanya sudah kami siapkan dan sudah kami buatkan secara lengkap dan utuh dan akan kami bagikan hari Senin besok, Ibu, satu hari setelah kegiatan ini berakhir seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu tidak perlu lagi mencari atau mengisi link presensi saat kegiatan sedang berlangsung. Silakan Bapak Ibu bisa lebih fokus agar apa yang bisa kita dapatkan malam ini lebih maksimal seperti itu. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Birul Alim SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia yang bergabung di kesempatan kali ini. Terima kasih saya aturkan untuk Mas Arif Fajri yang sudah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan berbagi, termasuk juga belajar dari Bapak Ibu yang ada di sini. Saya yakin Anda-Anda yang sudah ikut dalam kegiatan ini sebenarnya sudah punya pengalaman yang jauh lebih banyak daripada saya mungkin ya. Karena kalau katanya orang Jawa, saya hadir di sini itu sebenarnya nguyai segoro. Apa ya, bahasa Indonesia itu menggarami lautan. Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah banyak pengalamannya. Jadi tidak ada salahnya seandainya ada yang sudah mempunyai LKPD ataupun punya pengalaman sudah membuat bisa berbagi di event ini. Untuk materi sebenarnya sudah di-share di grup oleh salah satu admin, kemudian ditarik lagi karena sebelum saya masukkan elemen penilaian dan penyusunan jadwal salah satunya. Namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, poin atau inti dari LKPD itu kelengkapan ya. Jadi kelengkapan itu tidak harus lengkap, ada beberapa yang memang poin wajibnya seperti capaian pembelajaran, terus atau mungkin kalau di kurikulum 13 itu KIKD-nya ada, terus targetnya apa saja ada, baru pada kontennya itu. Selebihnya mungkin sifatnya tambahan seperti kata pengantar, kemudian daftar isi ya, karena ketika diserahkan kepada siswa untuk diterapkan di kelas, beberapa aspek seperti kata pengantar itu tidak perlu dilampirkan juga tidak apa-apa sebenarnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, poin dari LKPD itu adalah bagaimana agar LKPD itu dibuat semenarik mungkin, Bapak Ibu. Dan saat ini sudah banyak platform yang mendukung itu. Kalau dulu mau bikin LKPD itu kita ribet pakai Word, terus masih nata gambar, masih naruh garis tepi, kemudian menghias ini dan itu. Sekarang sudah jauh lebih mudah. Ada banyak platform seperti PowerPoint itu bisa kita manfaatkan PowerPoint. Karena PowerPoint kan menawarkan background yang cukup menarik sebenarnya. Jadi saya dulu pernah membuat LKPD basicnya PowerPoint.
Dari PowerPoint saya jadikan PDF. Nah, seperti itu. Tujuannya adalah saya ngambil template-nya PowerPoint itu yang penuh warna, terus fleksibilitas meletakkan gambar, salah satunya kalau PowerPoint. Selain itu juga ada sekarang ini yang lagi ngetren Canva. Nah, Canva ini saya kira sudah banyak Bapak Ibu yang sudah mengetahui tentang Canva. Itu platformnya luar biasa. Kelebihan utama Canva yang mungkin tidak ditawarkan oleh Microsoft PowerPoint ya. Salah satunya adalah kebebasan kita merombak atau menggunakan desain yang sudah dibuat oleh orang lain. Itu yang sulit, yang tidak ditawarkan oleh Office. Jadi kalau dulu mau download itu kita harus cari dulu template-nya. Kalau di Canva nggak langsung muncul di depan. Kita mau pakai, kita mau edit silahkan. Apalagi kalau pakai akun belajar, kita punya kelebihan bisa menggunakan mengaktifkan fitur-fitur yang edukasi ya. Ada simbolnya kayak toga itu apa? Topi toga itu ya. Nah, itu bisa digunakan kalau akun belajarnya aktif di Canva. Atau selain itu kita juga bisa bergabung dengan komunitas yang ada di Canva yang sudah menggunakan versi Pro itu nanti beberapa fitur yang terkunci itu sudah bisa dibuka. Walaupun sebenarnya kalau menggunakan akun biasa pun cukup banyak pilihannya. Nah, itu salah satunya. Jadi idealnya memang karena bertujuan ingin siswa itu agar menarik melihatnya, apalagi jenjang dasar ya SD SMP itu kan biasanya senang dengan warna yang full color, banyak gambar, itu bisa memanfaatkan Canva. Kemudian yang terakhir adalah kaitannya dengan penilaian. Kemarin sempat saya sampaikan penilaian itu bebas. Kalau yang saya lakukan, kalau penilaian sumatifnya, saya menggunakan aplikasi Quizzes. Tujuannya apa? Simple agar saya tidak usah ngoreksi sendiri. Karena kan kalau penilaian terkait keaktifan selama kegiatan PJBL, baik itu membuat proyek atau melaksanakan proyek dalam hal ini membuat produknya, kegiatan diskusinya, kegiatan presentasinya, kita sudah melakukan penilaian secara formatif. Nah, untuk sumatifnya gimana? Boleh Bapak Ibu menggunakan LKS, kadang sudah di sekolah kan sudah ada LKS. Itu kalau nggak digunakan kan mubazir sebenarnya. Pakai itu aja langsung, misalkan anak-anak kerjakan ini, misalkan seperti itu. Atau kalau Bapak Ibu menggunakan buku paket yang dari kementerian juga bisa. Atau lebih mudah lagi kalau Bapak Ibu menggunakan platform yang online seperti Quizzes. Kemudian dulu saya pernah mencoba Dead Quiz. Kalau Dead Quiz ini tampilan fiturnya tidak seatraktif Quizzes memang. Nah, itu kita langsung anak-anak suruh kerjakan dan linknya pun bisa kita gabungkan di Classroom. Jadi dari Classroom kita aktifkan dan hanya bisa diakses oleh siswa. Nah, itu salah satunya. Jadi nanti nilai langsung keluar sehingga kita penilaian formatif sudah dapat ketika PJBL, kemudian penilaian sumatifnya kita dapatkan dari platform yang online itu tadi. Jadi garis besarnya seperti itu. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah membuat sebelum ini LKPD, namun mungkin belum tahu ya, oh ternyata LKPD yang saya buat ini PJBL ya sebenarnya. Jadi nyuruh anak-anak bikin sesuatu, mengerjakan proyek, terus saya kasih LK, mereka mengisi sampai berhasil. Cuma kadang kita tidak tahu istilahnya apa. Sama seperti saya dulu pernah membuat LKPD yang berbasis discovery terkait materi himpunan. Ketika masih ada di K13, himpunan itu kan masih ada. Tapi di kurikulum Merdeka materi himpunan itu ditiadakan karena tidak masuk materi esensial. Nah, saya membuat sebuah LKPD, di mana LKPD-nya berbasis discovery. Waktu itu saya tidak tahu namanya apa. Jadi saya bikin aja sebuah LKPD yang intinya memperkenalkan dan mengarahkan agar siswa itu mengetahui konsep dasar operasi himpunan. Mulai pengurangan, kemudian selisih, komplement, dan gabungan termasuk ya. Padahal kalau biasanya ketika saya nggak pakai LKPD, saya full mengajarnya itu metode ceramah. Langsung saya tahu anak-anak kalau namanya irisan itu berarti unsur yang sama dari dua buah himpunan. Kalau namanya selisih itu berarti seandainya A dikurangi B berarti semua anggota A yang bukan anggota B. Itu sebenarnya cepat. Hanya 10 menit saya tuliskan di papan sudah selesai. Tapi kan itu tidak bermakna di anak-anak. Mereka kadang ada yang memperhatikan, ada yang jenuh, ada yang bosan. Akhirnya saya coba sebuah LKPD waktu itu menggunakan kalender bekas. Jadi saya minta anak-anak, saya bagi menjadi kelompok. Terus kita akan membuat sebuah kerja kelompok, pembelajaran kooperatif. Waktu itu saya belum kasih nama ya. Alat dan bahannya ini. Saya minta setiap kelompok membawa
kalender bekas, tapi sebisa mungkin kalendernya itu yang kalender meja, yang kalender duduk itu. Kenapa? Karena biasanya bahan kertasnya lebih tebal. Sementara kalau kalender yang digantung kan tipis itu. Jadi saya minta membawa kalender bekas yang kalender meja. Minggu depan kita mencoba pembelajaran menggunakan LKPD. Nah, itu saya laksanakan. Dan alhamdulillah meskipun durasi waktunya agak panjang, tapi anak-anak lebih mengena. Itu salah satunya, terkadang kita sudah membuat LKPD, tapi kita tidak tahu LKPD itu bahwa LKPD yang sudah kita buat itu sebenarnya berbasis ini, berbasis project based learning mungkin, problem based learning mungkin, seperti itu Bapak Ibu. Baik, saya share screen ya. Oke, ini saya membuatnya mengambil, sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi saya menggunakan aplikasi Canva. Kalau yang sebelum-sebelum ini saya bikin kadang pakai Word. Jadi apa ya, mencoba Canva hanya baru beberapa kali. Jadi nah ini pakai Canva, di halaman cover diberi judulnya LKPD berbasis Project Based Learning kelas 8 Bangun Ruang Sisi Datar, Kubus dan Balok. Sekedar informasi untuk kurikulum Merdeka, Kubus dan Balok ini sudah tidak masuk di materi, jadi langsung ke Prisma Limas, masuk hanya sebagai bahan pengantar. Jadi misalkan untuk menemukan volume limas, nah, memanfaatkan konsep Balok, menemukan volume, maaf, Prisma ya, kemudian menemukan volume limas menggunakan konsep berangkat dari kubus seperti itu. Jadi langsung penggunaan. Oke, selanjutnya diberi nama kelompok anggota, kemudian disusun oleh saya selaku gurunya. Baru di halaman kedua, saya cantumkan di sini kata pengantar. Kalau memang ini LKPD-nya nanti diberikan pada siswa, poin kata pengantar bisa di-skip. Jadi langsung masuk ke daftar isi. Di daftar isi itu untuk mempermudah siswa. Namun saya baru ingat ternyata LKPD yang saya buat halamannya belum saya cantumkan. Jadi daftar isi di sini saya munculkan CPATP, LKPD 1, LKPD 2. Untuk LKPD yang saya buat ini saya mengambil kalau di kurikulum 13 itu 1 KD. Jadi di buku itu kan sebenarnya bangun ruang sisi datar itu jadi satu satu KD ya. Cuma di buku prakteknya itu terpecah jadi 2. Kubus balok sendiri 1 bab, Prisma 5 sendiri. Walaupun ada beberapa buku yang juga jadi 1. Kemudian di halaman berikutnya saya munculkan capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajarannya, capaian pembelajarannya apa yang ingin dicapai. Ini ATP yang sudah disepakati bersama dengan teman-teman di sekolah kami. Saya rasa di poin ini Bapak Ibu sudah mengerti semua gitu. Nah, baru ini LKPD 1, materinya yang saya ambil kubus. Pertanyaannya, mohon maaf. Unsur pertama yang saya susun adalah menentukan pertanyaan mendasar. Apa itu kubus? Apa saja bagian-bagian kubus dan bagaimana menentukan luas permukaan dan volume sebuah kubus? Di halaman pertama, saya sengaja memunculkan gambar Rubik. Jadi anak-anak langsung, oh alah, kubus itu Rubik. Nah, jadi pemantik yang saya buat itu berupa gambar. Saya wujudkan dalam bentuk sebuah gambar. Nanti ketika saya ke depan, di depan nyampaikan anak-anak, anak-anak coba dilihat cover LKPD-nya. Gambarnya apa itu? Anak-anak? Rubik, Pak. Nah, sekarang kita akan belajar tentang objek dasar dari Rubik yang namanya kubus. Jadi apa saja, apakah itu kubus dan apa saja bagian-bagian kubus dan bagaimana menentukan luas permukaan dan volume sebuah kubus. Jadi berikutnya saya munculkan gambar dadu. Jadi intinya untuk memudahkan siswa mengasosiasi antara pertanyaan yang sudah dibuat dengan objek nyatanya, tidak ada salahnya dimunculkan seperti ini. Memang pertanyaan saya buat ini kurangan mungkin ya dalam segi tata bahasa masih kurang menantang, kurang nyata ya. Makanya saya tambahkan objek gambarnya sehingga oh kubus itu kira-kira seperti ini ya. Oh dadu itu adalah kubus dan seterusnya. Kemudian saya munculkan konsep dasarnya, definisi kubus apa, kemudian unsur dari kubus saya sebutkan semua. Ada 6 di sini. Kemudian di halaman berikutnya barulah saya munculkan informasikan tentang jaring-jaring kubus. Kenapa ini saya informasikan? Karena nanti dari 2 proyek yang saya munculkan di LKPD ini berbasis, mohon maaf, menggunakan materi dasar itu unsur sama jaring-jaring.
Satu, untuk menentukan luas permukaan berangkat dari jaring-jaring, kemudian untuk menentukan volume juga menggunakan bangun yang jaring-jaring, sehingga materi jaring-jaringnya saya munculkan. Seandainya Bapak Ibu ingin membuat yang interaktif, misalnya ya, kapan hari ada salah satu rekan yang membuat LKPD-nya interaktif, jadi ELKPD. Nah, kalau ELKPD itu sudah lebih enak, jadi yang di-share ke anak itu memang basisnya PDF, tapi diberi link. Misalkan nanti jaring-jaring kubus ini dijadikan link yang nanti mengarah ke YouTube misalnya, atau mengarah ke salah satu website yang isinya tentang jaring-jaring kubus. Itu malah lebih interaktif. Cuma karena ini LKPD-nya LKPD cetak, maka saya munculkan jaring-jaring kubus itu seperti apa. Ada 11 macam jaring-jaring kubus yang bisa terbentuk anak-anak seperti itu. Ini jaring-jaring kubusnya, barulah di berikutnya kita mendesain proyek. Jadi desain proyek berarti yang dimunculkan apa saja? Yang pertama, alat dan bahannya yang dibutuhkan. Kemudian tujuannya apa? Agar tidak meluas ya dari topik dan persiapan alatnya. Kadang kalau memang ada kelompok yang tidak dibatasi alat dan bahannya, bisa-bisa nanti melebihi budget misalkan ya. Karena kan kendala dan salah satu kelemahan PJBL itu kapan hari biaya. Nah, mungkin kalau dibatasi seperti ini, nanti bisa meminimalisir pembengkakan biaya. Seandainya ada kelompok yang, Pak, saya ingin menghias, monggo dipersilahkan, yang penting penambahan bahannya, biayanya tidak terlalu membengkak, bisa jadi seperti itu. Kemudian pada proses mendesain proyek nanti bisa kita sampaikan juga petunjuk kerjanya. Seperti di sini pada LKPD 1 kalian akan membuat 3 macam produk, yaitu kerangka kubus, jaring-jaring kubus, dan bangun kubus besar dan bangun kubus kecil atau kubus satuan. Seperti itu. Jadi apa saja yang akan dilakukan. Jadi petunjuk kerja ini sifatnya lebih umum. Kalau nanti ada langkah kerja lain lagi ya. Nah, kalau petunjuk kerja itu lebih umum. Jadi kita akan melakukan apa? Membuat 3 macam produk. Lalu ikuti langkah-langkahnya dan berikutnya setelah membuat produknya dipersilahkan untuk melengkapi kolom-kolom yang tersedia di LKPD. Nanti terakhir setelah mengisi kolom-kolomnya baru dipresentasikan di depan kelas. Nah, seperti ini. Itu petunjuk kerjanya. Jadi yang secara general petunjuk kerja ini. Berikutnya baru langkah kerja. Di sini di petunjuk kerja sudah dicantumkan informasi bahwa kita akan membuat 3 barang, 3 proyek, 3 produk yang akan dihasilkan. Kerangka kubus, jaring-jaring kubus, dan bangun kubus besar dan kubus kecil. Tujuannya apa? Proyek 1 kita membuat kerangka kubus, tujuannya adalah nanti agar siswa memahami unsur-unsur kubus. Ini proyek 1. Potonglah 12 buah tusuk sate sepanjang sekian. Nah, nanti disampaikan secara umum saja pada siswa. Kemudian proyek 2-nya apa? Membuat jaring-jaring kubus. Ini tujuannya untuk menentukan luas permukaan kubus nantinya. Di langkah-langkahnya disiapkan. Lalu proyek 3 membuat bangun kubus besar. Ini saya buat 3.1 karena pada proyek 3 ini kita membutuhkan objek yang lebih besar, dalam hal ini kubus yang besar, lalu objek kubus satuan yang memang nanti digunakan untuk mengkonstruksi volume dari sebuah kubus. Jadi proyek 3.1 kubus besar, proyek 3.2 kubus kecil. Ini pada bagian mendesain proyek. Kemudian setelah mendesain proyek seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, kita juga perlu menentukan target dan waktu ya. Saya taruh di belakang sendiri. Nah, seperti ini. Jadi ketika sudah menyampaikan pada siswa, tidak ada salahnya kita sampaikan timeline kita yang akan dijalankan untuk proyek ini. Misalkan untuk materi kubus dan balok ini materinya ditargetkan selesai dalam 4 pekan ya. 4 pekan berarti 8 kali pertemuan. Yang pertama pembagian kelompok. Jadi misalkan jadwalnya Senin dan Rabu. Jadi hari pertama pembagian kelompok, pembagian tugas, kemudian memberikan gambaran umum, kesepakatan-kesepakatan yang akan dijalani dalam setiap kelompok dan seterusnya. Baru di hari Rabu, hari Senin, hari Rabu, dan hari Senin berikutnya lagi kita membuat LKPD-nya, mohon maaf, menjalankan proyek yang ada di LKPD-nya. Ini bisa fleksibel Bapak Ibu jika misalkan Bapak Ibu melihat dan menilai cukup 1 LKPD 1 pertemuan, dipersilahkan. Nanti di pertemuan kedua LKPD berikutnya juga dipersilahkan. Baru di pertemuan kelima ada presentasi LKPD 1. Kebetulan karena LKPD itu
materinya sama, pada proyek ini materinya sama, mungkin nanti cukup perwakilan dari beberapa kelompok ya. Jadi LKPD, satu LKPD misalkan ini ada 3 proyek. Kalau proyeknya itu, mohon maaf, kalau kelompoknya ada 6, berarti kelompok satu nanti proyek satu, kelompok 2 proyek 2, kelompok 3 proyek 3. Nanti di LKPD 2 lanjut lagi, kelompok 4, 5, dan 6. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi pembagiannya sesuai dengan proyek yang sudah kita susun ya. Di sini kan ceritanya ada 2 proyek dikali 3 ada 6. Pak, seandainya materinya berbeda-beda gimana? Untuk matematika di kelas 9 itu ada materi transformasi geometri Bapak Ibu. Di mana materi transformasi geometri ini tidak seperti bangun ruang. Jadi kalau dibangun ruang ini materinya berkesinambungan. Jadi jaring-jaring kubus nanti nyambung, jaring-jaring kubus itu menjadi dasar untuk luas permukaan, kemudian juga akan membantu di volume kubus dan balok. Nah, di transformasi itu materinya terpisah-pisah. Jadi transformasi geometri yang ada di kelas 9 itu materinya terpisah-pisah dan secara kaitan tidak berhubungan secara langsung, tidak ada hierarki, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, ini malah lebih enak kalau dibikin proyek. Jadi misalkan kelompok satu nanti mengerjakan translasi, materinya pergeseran. Di kelompok 2 refleksi, pencerminan, kemudian rotasi dan dilatasi. Karena independen, tidak hierarki. Jadi kalau ada hierarki itu malah lebih mudah menurut saya. Kalau hierarki agak harus runtut ya. Jadi dari apa jaring-jaring dulu, kemudian berikutnya apa tadi? Oh, kerangka ya, kerangka baru jaring-jaring baru masuk ke volume. Kalau tidak hierarki seperti transformasi diputar-putar boleh. Misalkan ketika mau presentasi, baik anak-anak yang mau presentasi dulu kelompok yang mana? Saya Pak dari kelompok 4 ingin presentasi terlebih dahulu, silahkan. Itu enak. Tapi kalau untuk materi yang hierarki lebih baik memang presentasinya sesuai dengan hierarki materinya. Baik, ini masuk di mendesain project dan menjadwalkan waktu ya. Di bagian akhir nanti kita siapkan asesmen atau penilaian sumatifnya, di mana untuk yang LKPD ini saya letakkan dalam aplikasi Quizzes. Di Quizzes dalam bentuk penilaian pilihan ganda, soalnya pilihan ganda. Oke, saya kembali ke atas dulu. Nah, ini LKPD 1. Tadi mendesain project. Nah, oke, menguji hasil. Setelah kalian menyelesaikan pembuatan 3 produk di atas, selanjutnya berdiskusilah dengan teman satu kelompok untuk mengisi lembar jawaban pada LKPD ini. Artinya nanti setelah bikin proyek yang sudah dibuat itu tujuannya untuk melengkapi kolom-kolom yang sudah disediakan di LKPD-nya, menjawab pertanyaan-pertanyaannya, setelah itu dipresentasikan di depan kelas dan didiskusikan dengan seluruh kelompok yang lain. Seandainya ada tanggapan, silahkan ditanggapi. Jika ada yang berbeda pendapat, silahkan sampaikan argumennya apa, seperti itu. Baru nanti di bagian akhir disimpulkan dan direfleksikan ya. Jadi disimpulkan dan direfleksikan bersama dengan guru, karena ini materinya tentang menentukan luas permukaan dan volume, berarti refleksi dan kesimpulannya adalah rumusnya seperti apa. Seperti itu. Lalu di bagian akhir mengevaluasi pengalaman. Setelah melakukan diskusi, presentasi, dan refleksi, maka kerjakan latihan soal berupa tes online yang linknya diumumkan melalui Google Classroom. Boleh misalkan dalam bentuk tes online, kalau misalkan lembaran, paper test ya, Bapak Ibu langsung membagikan lembaran juga tidak apa-apa. Pakai LKS yang sudah dimiliki atau ada di sekolah juga tidak apa-apa. Ini LKPD yang pertama. Nah, ini lembar jawabannya. Ya. Proyek 1 tadi membuat rangka dari kubus. Nah, unsurnya, rusuk ada berapa buah ditulis di sini. Jadi ini untuk mengenalkan pada anak-anak unsur-unsurnya kubus apa saja dan jumlahnya ada berapa. Nanti di LKPD ini diisi oleh kelompoknya. Jawaban proyek 2. Proyek 2 ini kan tujuannya menentukan luas permukaan kubus. Nah, alurnya kan dari jaring-jaring yang ada, hitunglah luas masing-masing persegi penyusunnya. Ada luas persegi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditulis di sini. Luas seluruhnya berapa? Diketahui angkanya setelah ditotal. Nah, dari angka yang diketahui itu diarahkan menjadi bentuk 6 kali titik-titik pangkat 2. Sehingga nanti alurnya berdasarkan hasil pengamatan di atas, jika panjang rusuk dimisalkan dengan R, maka luas permukaan kubusnya titik-titik-titik.
Mungkin sedikit banyak pada PJBL ini saya kombinasi dengan discovery ya. Jadi mengarahkan bagaimana anak menemukan rumusnya. Karena memang materi yang saya munculkan di sini, kubus dan balok itu konsep alurnya adalah menentukan atau menemukan konsep luas permukaan dan volume. Jadi lebih enak memang konsepnya dalam bentuk alurnya dalam bentuk discovery. Berikutnya proyek yang ketiga yaitu volume kubus. Pada jaring-jaring kubus proyek ketiga, masukkan kubus satuan hingga ketiga macam kubus besar yang berbeda hingga penuh. Untuk proyek 3 ini kebetulan memang saya meminta anak-anak membuat 3 macam kubus dengan berbeda ukuran rusuk. Yang pertama ukuran 1 cm, yang kedua ukuran 2 cm, yang ketiga ukuran 3 cm. Nah ini anak-anak kalau belum menjalankan proyek pertama mereka kan nggak bisa mengerjakan ini. Kenapa? Mereka mungkin bingung. Ini rusuknya apa sama semua? Apakah 1, 2, 3 ini rusuk yang sini 1, yang ke belakang 2, ke atas 3? Nah, seperti itu. Jadi mau tidak mau memang mereka harus memahami terlebih dahulu unsur-unsur kubus yang ada di proyek yang pertama ini tadi. Berikutnya dari kubus besar ini nanti dimasukkan kubus-kubus kecil. Isinya ada berapa dan diarahkan sehingga nanti mereka bisa menentukan bagaimana rumus volume kubus. Lalu berikutnya ada LKPD 2 secara garis besar definisinya, mohon maaf. Secara garis besar konstruksinya sama. Jadi membuat LKPD 2 itu nanti ada pertanyaan pemantiknya atau pertanyaan mendasarnya seperti apa. Saya munculkan gambar seperti ini, balok itu seperti apa. Mungkin lebih baik, lebih bagus lagi kalau gambarnya tidak cuma satu macam. Misal di sini saya balok. Kemudian di sebelah sini mungkin kolam renang. Jadi kita asumsikan ada sebuah kolam renang yang bentuknya balok. Nanti katanya dengan kira-kira kalau saya belajar materi ini saya dapat apa ya? Yang saya pahami apa? Oh ternyata saya bisa menghitung volume air di kolam renang. Contohnya seperti itu. Baru berikutnya materi seperti materi pengantar seperti yang saya munculkan di awal di materi kubus dan ini ada jaring-jaring balok. Ini menjadi fondasi ketika mereka nanti mengerjakan proyek 1, 2, dan 3 secara garis besar masih mirip dengan yang di atas. Jadi LKPD ini terpecah menjadi 2 macam, LKPD 1 dan LKPD 2. Yang satu tentang kubus, yang kedua tentang balok. Jadi kita skip ya yang ini. Intinya kurang lebih mirip lah. Kembali jawaban. Baru berikutnya penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini seperti apa? Ini baru contoh ya. Jadi nanti bisa diisi sesuai dengan jumlah siswa. Misalkan pada penilaian kelompok nama siswanya siapa. Untuk aspek yang dinilai ini terserah Bapak Ibu sekalian mau apa aja yang dinilai. Kalau saya mengambil tanggung jawab dan kerjasama. Jadi selama selama mengerjakan bisa jadi nanti ini setiap pertemuan dibuat berbeda-beda. Jadi pertemuan pertama kita menilai, pertemuan kedua kita menilai. Seperti aspek tanggung jawab dan aspek kerjasama, acuannya apa? Nah, ini ya. Jadi nanti poin-poin yang perlu belum saya ganti. Poin-poin yang akan dinilai, indikatornya sudah ada. Tanggung jawab jika mereka sudah ambil bagian dalam menyelesaikan tugas secara terus-menerus dan konsisten. Jadi kalau ada siswa yang ketika mengerjakan proyek itu rajin, konsisten dari awal sampai akhir, pada pertemuan itu kita beri poin baik atau di sini yang B dicentang dan seterusnya sampai seluruh siswa. Memang tidak mudah ya mengamati satu kelas, apalagi kalau ada kelompok yang manggil, Pak ini gimana, kemudian motongnya seperti apa. Kalau saya triknya begini, kita ambil penilaian walaupun ini sebenarnya kurang adil ya pada akhirnya. Jadi kalau sudah benar-benar kepepet, ya sudah dalam satu kelas kita ambil nilai rata-rata, tapi ketika pembelajaran kita sambil melihat, oh anak ini lebih aktif di kelompok, oh anak ini kurang aktif. Namun tetap yang terbaik adalah kita mengamati satu-satu memang. Jika dirasa kesulitan, tidak ada salahnya kita melibatkan teman sejawat, minta bantuan teman sejawat untuk menjadi penilai. Jadi mungkin nanti dibantu oleh rekan sejawat. Di mana idealnya kalau bisa, kalau memang mau minta bantuan teman guru untuk menilai, biarkan teman guru yang menilai, kita sendiri yang memandu kegiatan. Karena kalau yang menilai 2 orang bisa jadi nanti standarnya beda. Jadi nanti yang menilai 1 orang dan kita sendiri yang melakukan atau membimbing diskusi atau presentasi. Kemudian pada penilaian sikap ada penilaian diri, ini refleksi siswa ya nanti. Selama pengerjaan proyek, bagaimana saya mengikuti apa tidak. Nanti mereka menilai, kita yang menentukan skornya. Skornya ada di bawah sini.
Nah, ini ya, ya tidak, bobotnya berapa. Kemudian penilaian teman sebaya. Jadi nanti mereka dalam satu kelompok saling menilai temannya. Ini bagaimana, si ini bagaimana. Apakah dia mau menerima pendapat atau apa menerima atau menghargai pendapat temannya, atau mungkin ketika kegiatan diskusi misalkan seperti yang kemarin saya contohkan, ketika kejadian waktu saya dulu SMA dapat tugas membuat minuman penghangat, ada masalah ketika itu labnya tidak bisa digunakan untuk menguji kadar alkoholnya, kita kan mentok itu gimana ya solusinya. Akhirnya ada satu teman yang gimana kalau kita nguji labnya di luar sekarang, tidak di kampus lagi lah. Itu bisa menjadi poin penilaian. Oh, si A memberikan solusi seperti itu. Nanti indikatornya ada di bawah, poinnya berapa. Ini kaitannya penilaian sikap. Yang kedua, penilaian pengetahuan atau sumatif. Saya menggunakan tes online quizzes agar mudah nanti ya. Jadi saya nggak usah mengoreksi lagi. Jadi langsung secara online langsung diperoleh hasilnya berapa. Ini kartu soalnya. eh, ini ada 10 soal. Di awal-awal saya memang sengaja mencantumkan soal-soal atau pertanyaan yang berbau konsep paling dasar, yaitu rumus yang sudah dicari di LKPD atau di project. Tujuannya apa? Agar mereka ingat, oh ya, tadi sudah nyari ini ya, yang mana jawabannya, seperti itu. Memang rasanya aneh memunculkan beberapa pertanyaan tentang rumus. Cuma ketika saya menyusun ini kan target utamanya ini memang tidak apa-apa saya munculkan. Sampai nomor 4 itu konsep dasarnya, baru dari nomor 5 aplikasi seperti tentang Rubik, kemudian volume sebuah kubus panjang rusuknya berapa, volumenya dari sebuah kubus yang luas permukaannya sekian itu berapa, kemudian sebuah balok mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi masing luasnya berapa, dan seterusnya hingga soal nomor 10. Saya rasa kalau 10 soal ini kita memberi waktu 40 menit itu cukup sepertinya. Tidak ada, walaupun tidak ada ya, tidak ada istilahnya batasan untuk Bapak Ibu soalnya berapa, terus durasinya berapa, itu bebas. Yang penting kita bisa melakukan sebuah penilaian pada siswa. Jadi ini jawabannya, dan di bagian terakhir lagi setelah ini adalah penilaian keterampilan. Nah, ini penilaian unjuk kerja. Apa saja dinilai pada LPJBL ini, ada 4 aspek yang saya nilai. Yang pertama, kesiapan alat dan bahan. Ini penting sekali karena kita tidak bisa menjalankan proyek kalau alat dan bahannya belum siap. Jadi indikatornya apa untuk penilaian unjuk kerja? Indikator kesiapan alat dan bahan. Kita nilai baik jika alat dan bahan sudah dilengkapi sesuai ketentuan. Kalaupun memang lebih, tetap pada koridor atau kesepakatan yang sudah dibuat. Cukup jika sudah ada tapi belum lengkap atau mungkin tidak sesuai ketentuan, itu bisa jadi. Misalnya membawa tusuk sate untuk membuat kerangka, ternyata nggak bawa, yang dibawa adalah apa namanya sapu lidi. Karena saya tidak menemukan tusuk sate, Pak. Padahal sudah diberi tenggat waktu untuk menyiapkan dari hari Senin ke Rabu. Bolehlah kita menilainya itu cukup, gitu. Atau kita nilai kurang jika alat dan bahan belum sesuai ketentuan atau kurang. Misalkan kalau yang C tadi ada tapi belum lengkap ya. Atau sudah saya kenal tapi belum. Kalau ini memang belum lengkap, misalkan yang dibawa cuma alatnya aja, bahannya belum, Pak. Berarti kita beri nilai C. Dan seterusnya, ini ada kesesuaian hasil kerja dan perencanaan. Jadi ketika merencanakan LKPD 1 itu selesai dalam satu pertemuan, kelompok yang menyelesaikan berarti akan mendapatkan poin B. Untuk yang belum selesai dapat seperti apa dan seterusnya. Poin ketiga, ketepatan waktu sesuai target yang ditentukan. Jadi seandainya LKPD ini, materi ini ditargetkan selesai dalam 2 minggu, berarti kelompok mana yang menyelesaikan proyek itu tepat dalam waktu 2 minggu. Indikatornya sudah saya lampirkan di bawah. Lalu kekompakan. Nah, ini kekompakan kelompok. Kelompok itu disebut kompak jika apa? Nah, ini jika solid dalam proses pembelajaran. Kita kan bisa menilai kelompok mana yang solid ya. Kadang ada yang aktif hanya 1-2 anak, yang lain hanya pasif, hanya melihat, atau mungkin ngobrol sendiri. Lah itu bisa menjadi poin untuk dinilai dari kelompok itu tadi. Berikutnya penilaian untuk diskusi. Jadi diskusi ini bisa diskusi intern kelompoknya maupun diskusi ketika sesi presentasi. Yang saya cantumkan ada penguasaan materi diskusi. Artinya kalau memang ketika sesi presentasi menyampaikan lembar jawaban yang sudah diisi, maka poin penguasaan ini juga perlu diapresiasi. Jadi anak-anak yang
menyampaikan dan menjelaskan materinya dengan jelas, ya kita beri poin yang maksimal. Indikatornya ada di bawah ya. Kemudian kemampuan menjawab pertanyaan. Nah, kemampuan menjawab pertanyaan nanti kaitannya dengan pemahaman materinya. Jadi kalau memang dia paham, seharusnya idealnya dia bisa menjawab pertanyaan. Yang ketiga, kemampuan mengolah kata dalam artian deliverynya. Jadi kadang ada siswa yang paham tapi dia kurang bisa mendeliverikan atau menyampaikan materinya apa, menyampaikan atau menjawab dari pertanyaannya. Jadi goalnya ada, tapi prosesnya yang kurang dapat. Di sini bisa menjadi poin penilaian juga. Lalu yang terakhir, kemampuan menyelesaikan masalah dalam kelompok itu tadi bisa menjadi penilaian aspeknya. Ini penilaian apa tadi? Keterampilannya. Penilaian keterampilan, bahwa ini semua sudah indikatornya sudah saya cantumkan. Oh, ini target proyek tadi. Baik, sudah semua. Ini ada berapa? 31 lembar. Ini karena saya tambahkan ada kata pengantar ya Bapak Ibu. Misalkan nanti Anda membuat tanpa kata pengantar, ya tidak masalah karena bukan bukan yang utama, itu pelengkap. Tapi seandainya mau diberi juga tidak apa-apa. Siapa tahu LKPD-nya ini diupload di laman guru berbagi. Jadi di portal media Merdeka Mengajar itu kan Merdeka Mengajar di SIM PKB ya, kita juga ada portal guru berbagi. Salah satunya misalnya Anda membuat LKPD ini dan ingin berbagi terhadap guru seluruh Indonesia, silahkan dilengkapi dengan kata pengantar, mungkin juga profil, itu disilahkan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan ini yang diupload, mohon maaf yang sudah di-share oleh admin tadi ya. Kebetulan yang pertama tadi hanya sampai di sebelum penilaian, sebelum asesmen, ini sudah dicantumkan semua hingga target proyek. Saya kembalikan lagi kepada Mas Arif Fajri. Terima kasih. Saya akhiri dulu sesi presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Birul Alim atas penyampaian materinya tadi. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kami berkaitan dengan materi yang tadi, silakan bisa mengaktifkan raise hand yang ada di Zoom meeting atau Bapak Ibu juga bisa menuliskan pertanyaan melalui kolom chat yang ada di Zoom seperti itu. Baik, Mohon Bapak. izin Mas Fajri, Mas Ari. Oke. Ya, ini saya lihat di kolom chat sudah ada yang bertanya terkait sistem penilaian sudah saya lampirkan ya. Cuma memang kolom siswanya kan memang kosong. Nanti saya share juga dalam bentuk Word mungkin jika mau diedit mau dipakai silahkan nanti saya share juga. Jadi saya taruh di Drive. Sekedar mengingatkan mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu ya. Akun Belajar ID mungkin sudah ada yang tahu walaupun juga ada yang belum. Akun Belajar ID kan akan dibatasi ya Bapak Ibu. Jadi dari pemerintah itu beberapa waktu lalu akun Belajar ID itu kuotanya tidak terbatas. Ketika zaman COVID itu tidak terbatas. Kemudian di tahun 2001 ada limitasi. Dari awalnya kuotanya tidak terbatas, dibatasi 100 terabyte. Kemudian kemarin ada kebijakan baru, pembatasannya sekarang kita tidak bisa mengupload mohon maaf, file-file di luar ketentuan. Yang bisa diupload adalah yang formatnya Excel, dokumen, PDF itu bisa. Jadi insya Allah nanti file ini rencananya mau saya upload dalam bentuk zip awalnya. Tapi saya khawatir kalau zip nanti di take down oleh sistem karena dari pemerintah akan melakukan bersih-bersih akun belajar. Saya khawatir nanti dihapus. Jadi nanti saya uploadnya formatnya eh, dokumen sama Excel saja. Jadi memang enaknya zip. Kalau zip itu kan langsung satu satu file kita download nanti diekstrak. Saya khawatir nanti malah dihapus oleh sistem. Jadi saya uploadnya nanti dalam bentuk dokumen sama Excel. Jadi misalkan mau dilengkapi, mau diedit, monggo silahkan. Terus kaitannya dengan apa namanya LKPD yang saya buat di Canva, apa perlu saya share dalam bentuk link Canva-nya juga? Mungkin mau diedit, monggo nanti saya sampaikan juga ya. Yang sudah saya buat, ada yang mau diedit juga tidak apa-apa. Itu katanya menjawab ini ada yang bertanya terkait penilaian. Monggo saya kembalikan kepada Mas Ari. Baik, terima kasih Pak. Silakan bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya bisa
mengaktifkan fitur raise hand yang ada di Zoom Meeting dan juga bisa menuliskan pertanyaan melalui kolom chat. Izin untuk membacakan pertanyaan dari Ibu Diah Puspitasari, Pak. Izin Disilakan. bertanya Bapak, apakah untuk PJBL ini boleh dilakukan dalam satu kali pertemuan saja? Contohnya saja untuk menulis puisi, apakah bisa menggunakan PJBL seperti itu, Pak? Baik, tidak ada batasan. Sejauh yang saya tahu PJBL itu tidak ada batasan memang. Walaupun di poin yang kemarin saya bahas di ulasannya ya, terkadang membutuhkan waktu yang banyak. Tapi kalau memang kita bisa mengerjakan dalam satu pertemuan, selama targetnya tercapai, saya rasa tidak masalah. Misalkan Bapak Ibu PJBL-nya targetnya siswa bisa membuat puisi, ya silakan seandainya dalam satu pertemuan itu bisa selesai. Yang pasti kan kalau puisi itu kan menulis ya, menulis. Jadi menulis mungkin tidak butuh waktu lama. Tapi ketika tulisan itu diwujudkan dalam wujud lain, misalkan dibuat poster, nah itu mungkin perlu proses. Kemudian seandainya Bapak Ibu memberikan kebebasan pada siswa, anak-anak silakan hasil puisinya dibentuk bebas. Bu, saya senang. Saya nanti mau video aja ya, Bu. Nanti yang baca si A misalkan. Dia pinter kalau baca puisi, nanti di video, di-upload di YouTube. Silakan. Ada juga kelompok, Bu, saya jadikan poster aja, nanti saya hias. Ini kebetulan dalam satu kelompok ada teman yang jago menggambar. Silakan. Atau mungkin bisa juga dijadikan tiga dimensi. Jadi ada salah satu kelompok yang siswanya punya kelebihan bisa membuat poster tapi tiga dimensi. Jadi kayak ada kertas dibuka, kemudian muncul tulisan puisinya seperti itu. Juga disilahkan. Otomatis kalau ada seperti itu mungkin satu pertemuan kurang. Atau mungkin itu nanti dikerjakan di rumah juga silakan. Yang pasti sejauh yang saya tahu PJBL tidak ada batasan harus dalam waktu yang lama. Kalau bisa dalam waktu satu pertemuan bisa selesai ya saya rasa tidak masalah. Yang penting goalnya kan siswa itu mengerjakan tugasnya bersama-sama. Jadi goal utamanya atau landasan dasarnya adalah bagaimana pembelajaran itu berpusat pada siswa, bukan cuma guru. Kalau misalkan tadi yang ditanyakan kaitannya sama puisi dan guru sekedar maju yang menjelaskan, anak-anak puisi itu seperti ini. Contohnya bikin puisi caranya begini, biar bagus puisi itu harus biasanya ada rimanya AB AB. Sudah, lah itu kan berpusat pada guru. Tapi kalau dibikin PJBL kan berpusat pada siswa. Silahkan. Misalkan dalam satu pertemuan selesai, tidak apa-apa. Bisa lebih karena dibuat diferensiasi produk dari hasil yang dibuat anak-anak juga tidak apa-apa. Baik, saya kembalikan kepada Mas Ari. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Dari yang saya baca dari chat-chat pertanyaan di kolom chat ini Pak, mungkin banyak dari Bapak Ibu yang menanyakan langsung ke contoh LKPD yang tentang IPA, tentang mata pelajaran yang lainnya. Mungkin untuk yang lebih spesifik seperti ini tidak bisa di-share oleh narasumber kami karena mungkin sudah dijelaskan secara umum gitu Pak, dan mungkin keseluruhannya bisa apa namanya? Bisa disesuaikan dengan mata pelajaran dari Bapak Ibu masing-masing seperti itu gitu Pak. Izin menjawab Mas Ari. Oke, silakan. Ini kemarin saya iseng mencoba ya. Jadi dari siapa kemarin salah satu peserta ada yang tanya LKPD untuk TK. Saya tadi mencoba mencari, saya menemukan dua LKPD. Nanti saya coba saya explore lagi untuk jenjang yang lain ya dari TK, SD, SMP saya coba. Walaupun mungkin tidak sempurna dan tidak lengkap, nanti saya akan serahkan ke admin untuk atau mungkin saya taruh di folder ya, taruh di folder, saya taruh di drive, linknya saya berikan kepada Bapak Ibu melalui admin nanti. Walaupun ya mohon maaf seandainya nanti ya hasil yang saya dapatkan tidak banyak ya, tapi saya upayakan, saya carikan beberapa apa namanya LKPD yang berbasis PJBL yang sudah ada di Google. Sebenarnya kan di Google itu banyak Bapak Ibu. Cuma kadang yang jadi kendala adalah kalau oleh pemiliknya itu diupload di laman yang tidak bisa di-download kalau kita tidak punya akun yang pro. Contoh di Script. Script itu kan harus kita daftar dan berbayar. Nah, kalau sudah masuk Script itu mungkin akan kesulitan. Ada trik-triknya, saya kapan hari mencoba. Script itu ternyata bisa di-download menggunakan aplikasi pihak ketiga. Nanti saya coba carikan, terus seandainya bisa di-download, nanti saya share dan saya taruh di folder, saya share linknya saya serahkan pada admin seperti itu kira-kira. Baik, Saya terima kembalikan kasih. pada Mas Ari. Ya Pak. Ya, saya kembalikan pada Mas Ari. Sudah.
Baik, terima kasih Pak. Seperti yang sudah dijelaskan oleh narasumber kami, mungkin untuk contoh-contoh LKPD dengan mata pelajaran yang lainnya mungkin akan di-share melalui grupnya oleh narasumber kami yaitu Bapak Birul Alim SPD seperti itu. Di sini sudah ada pertanyaan dari Bapak Heru Hermawan, Pak. Izin untuk saya bacakan, gitu. Izin Pak, apakah penggunaan PJBL bisa dikolaborasikan dengan mata pelajaran yang lain seperti bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris dalam satu proyek seperti itu, Pak? Oke, baik. PJBL dikombinasikan dengan pelajaran. Ini saya belum pernah menemukan ya. Cuma di salah satu sekolah di Kabupaten Jember, di SMP Maria Fatima, itu pernah membuat proyek P5. Jadi bukan PJBL. Jadi membuatnya proyek P5, membuat drama. Jadi hasilnya adalah video video teatrikal tentang tema perjuangan, di mana di situ melibatkan mata pelajaran bahasa Inggris, sejarah, kemudian seni budaya karena ada tari di sana. Jadi diwujudkan dalam kegiatan P5. Tapi saya belum pernah menemukan kalau dikombinasikan dalam satu pembelajaran. Dalam format LKPD yang berbasis PJBL. Saya belum pernah menemukan. Mungkin bisa diwujudkan kalau dalam kegiatan Proyek P5 untuk Pak Heru. Jadi misalnya Anda membuat apa ya, kalau bahasa Indonesia sama bahasa Inggris kolaborasinya, baca berita. Nah, contoh baca berita. Berkolaborasi antar pelajaran, dua pelajaran ini nanti. Seandainya pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di kelas 8A membuat PJBL terkait membaca berita dalam dua bahasa. Jadi ada siswa A yang bahasa Indonesia, siswa B dalam bahasa Inggris, diwujudkan dalam satu kegiatan dan LKPD-nya jadi satu, mungkin bisa dicoba sepertinya. Cuma saya belum pernah menemukan. Yang pernah saya temukan ini dalam kegiatan P5 memang. Jadi kalau P5 kan kombinasi dari beberapa pelajaran untuk membuat sebuah proyek. Kebetulan yang saya contohkan tadi, sebuah drama teatrikal yang melibatkan pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sejarah, dan seni budaya. Karena dalam teatrikal itu ada tari waktu itu. Jadi diwujudkan dalam P5 itu bisa sepertinya. Saya kembalikan kepada Mas Ari. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Bagi Bapak Ibu sekali lagi yang ingin bertanya secara langsung kepada narasumber kami, silahkan bisa mengajukan fitur raise hand dan bisa berdiskusi dengan narasumber kami seperti itu. Dan sebelum saya lanjutkan, saya juga ingin mengingatkan Bapak Ibu bahwa Diklat Daring Guru Cendika ini akan berlangsung selama 4 hari dan pertemuan pertama dan kedua akan bertemu melalui tatap maya, melalui Zoom meeting, di mana pertemuan pertama sudah berlangsung kemarin malam dan malam hari ini adalah pertemuan terakhir kita melalui Zoom meeting. Namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena diskusi kita akan berlanjut 2 hari ke depan sampai hari Minggu, yaitu diskusi interaktif melalui WA Group, di mana di dalam WA Group tersebut sudah bergabung bersama kita Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Birol Alim SPD, seperti itu. Dan untuk semua fasilitasnya berupa sertifikat, laporan pengembangan diri, daftar hadir, dan lain-lain juga akan kami langsung share 1 hari setelah kegiatan ini berakhir, yaitu hari Senin depan, Bapak Ibu. Seperti itu. Jika memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, silahkan boleh saya tutup, gitu, Pak, untuk pertemuan Zoom meeting pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, karena di sini sudah tidak ada yang bertanya lagi, izinkan saya untuk mengakhiri kegiatan Zoom pada malam hari ini. Namun sebelum saya akhiri, saya ingin berterima kasih kepada Bapak narasumber kita, Bapak Birul Alim SPD, yang sudah membagikan ilmunya kepada kita semua dan sudah berdiskusi bersama 2 hari ini melalui Zoom meeting. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu peserta Diklat Daring Guru Cendekia yang sangat bersemangat sampai pertemuan kedua ini yang sudah luar biasa, di mana pada jam saat ini seharusnya Bapak Ibu sedang beristirahat di rumah masing-masing seperti itu, namun Bapak Ibu masih semangat untuk menambah dan menimba ilmu walaupun dalam keadaan lelah seperti itu. Luar biasa sekali. Dan kebetulan hari ini juga merupakan Hari Pahlawan Bapak Ibu. Saya ingin berterima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu peserta Diklat Daring Guru Cendekia yang notabene merupakan pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Saya ingin ucapkan terima kasih banyak. Bapak Ibu juga merupakan sebuah
merupakan seorang pahlawan seperti itu untuk anak-anak negeri kita. Terima kasih, selamat Hari Pahlawan Bapak Ibu, dan mohon maaf apabila ada salah kata ataupun penyampaian saya selama Zoom meeting ini. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.